Salam saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga saat ini saudara berada dalam keadaan sehat dan baik. Sekarang marilah kita memulai renungan ini dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang baru saja kami lalui. Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau datang kepadamu untuk menikmati persekutuan denganmu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang berkuasa untuk mengajar dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Bait suci di Yerusalem memiliki 3 bagian, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Umat Yahudi yang datang untuk beribadah bisa masuk ke pelataran, sedangkan para imam bisa masuk sampai ke ruang kudus. Akan tetapi, ruang maha kudus hanya dapat dimasuki oleh imam agung sehari dalam setahun. Hal itu dikarenakan di dalam ruang maha kudus terdapat kemuliaan Shekinah, yaitu kemuliaan Allah. Selain imam agung, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruang maha kudus, karena hal itu berarti kematian. Bahkan 2 orang anak Harun mati sewaktu mereka memasuki ruang maha kudus dengan maksud membawa korban kepada Allah. Mari kita baca dalam Imamat 16 ayat 1-2. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, "Katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian." Tabir atau tirai yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus seakan menyampaikan bahwa Allah itu kudus, terpisah dari kita dan tidak dapat didekati. Allah kudus dan kita pendosa, dan ada jarak antara Allah dan kita. Pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah, padahal tabir itu berukuran sangat besar, kira-kira tinggi 18 meter dan lebar 9 meter. Mari kita membaca dalam Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci itu adalah Tuhan Yesus sendiri, seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada daging tubuh Kristus yang tercabik-cabik, terjadi juga pada tabir itu. Ketika tabir itu robek, bagi umat Yahudi hal itu berarti tidak ada perintang lagi antara mereka dengan ruang maha kudus. Tidak ada imam lagi yang diperlukan antara mereka dan Allah. Tidak perlu lagi ada kurban hewan untuk menebus dosa mereka. Namun bagi kita, tabir yang robek itu berarti bahwa kita boleh datang masuk ke dalam hadirat Allah kapan saja dan hari apa saja. Allah telah meniadakan perintang yang memisahkan kita dari Dia. Tabir itu sudah tidak ada lagi, dan kita harus mengingat agar tidak menempatkan lagi tabir itu di dalam hati kita yang dapat memisahkan kita dari Allah.
Kita sering menempatkan lagi tabir itu ketika kita melakukan kesalahan, dan hal itu membuat kita memisahkan diri kita dari Allah. Hati nurani kita yang bersalah telah menjadi tabir yang memisahkan kita dari Allah. Sebagai akibatnya, kita bersembunyi dari Allah. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa daging tubuh Kristus telah tercabik dan darahnya tertumpah agar tabir itu terbuka dan tidak lagi membatasi kita untuk memasuki ruang Maha Kudus. Jangan membiarkan rasa bersalah membuat kita menjauh dari Allah seperti halnya tabir yang membatasi. Marilah kita dengan penuh keberanian datang kepada tahta kasih karunia Allah, bukan berdasarkan kebenaran kita, tetapi kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang menutupi kita. Saudaraku, demikianlah renungan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang bertahta di tahta kasih karunia, terima kasih atas benih firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan menyimpannya di dalam hati kami, dan kiranya Engkau memberikan pertumbuhan bagi setiap benih firman yang ada di dalam hati kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan keberanian untuk selalu melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai beristirahat dari segala kegiatan kami hari ini. Kami memohon damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam ketika kami tidur, dan kami memohon agar diberikan tubuh yang sehat untuk bisa menggenapi rencana-Mu lewat hidup kami. Kami serahkan segala kekhawatiran dan masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, kemakmuran, dan ketenangan di seluruh penjuru negeri. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.